Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Sintia Ningsih, NIM 21343011. Saya dari Prodi Informatika, jurusan Elektronika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam kewirausahaan. Sebelumnya, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pebisnis atau pemilik perusahaan untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Itu etika bisnis. Dengan adanya etika bisnis ini, para pebisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan memanajemen bisnis. Memanajemen bisnis yang baik itu sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Bisnis yang memahami pengertian etika bisnis dengan baik biasanya itu tidak pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan juga penting dan yang paling penting adalah memiliki izin bisnis yang sah. Selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari etika bisnis itu. Tujuan etika bisnis bisa disimpulkan menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, meningkatkan kesadaran moral sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan dari segi operasional, tetapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan cara ini, maka perselisihan dapat dihindarkan. Dan poin yang kedua, itu membuat batasan-batasan bagi para pebisnis. Itu merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Poin yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan, karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pembisnis. Etika wirausaha dalam istilah lebih populernya itu adalah etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa itu yang benar dan menghindari yang tidak benar. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Prinsip etika dan perilaku bisnis secara umum dapat dikemukakan 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha atau etika bisnis. Yang pertama, menjaga kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, memelihara janji. Yang keempat,
kesetiaan. Yang kelima, keadilan. Dan yang keenam, suka membantu orang lain. Lanjutnya, yang ketujuh, menghormati orang lain. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Yang kesembilan, mengejar keuntungan yang wajar. Yang kesepuluh, semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan bisnis dapat dilakukan dengan cara antara lain menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindari dari perbuatan tercela, melibatkan semua personal karyawan dalam mempertahankan etika budaya dalam bisnis. Budaya dalam bisnis ialah karakteristik suatu organisasi atau bisnis yang mencangkup pengalaman, yang mencakup selain pengalaman bisa mencakup cerita, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh seluruh jajaran pembisnis. Misalnya, pada sebuah bisnis dapat kita lihat bagaimana pebisnis berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan sebagainya. Pengembangan budaya dalam bisnis harus dilakukan. Kenapa? Karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan sense of identity, sense of belonging, komitmen bersama, stabilitas internal bisnis, pengendalian sifat-sifat yang kurang baik, dan akhirnya akan menjadi pembeda suatu bisnis dengan bisnis lain, dan akhirnya akan menimbulkan citra tersendiri bagi kemajuan bisnis. Selanjutnya, kita harus mengetahui dan kita harus pelajari apa itu prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran etika. Bisnis, para pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran itu sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Oleh karena itu, para pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang nyata kepada semua konsumen. Selanjutnya itu ada prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik yang dapat dilakukan
Jika masyarakat sadar akan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut telah memiliki prinsip otonomi dalam etika bisnis. Misalnya, dia memahami bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dia hadapi, serta tahu aturan apa yang ada di bidang pekerjaannya. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi otonom akan menyadari resiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan orang lain yang merupakan pelaku usaha. Secara umum, seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih suka diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan apa yang menurutnya baik. Selanjutnya, prinsip etika bisnis yang saling menguntungkan itu, pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar semua pihak yang terlibat dapat memperoleh keuntungan, seperti halnya asas keadilan. Asas memberi manfaat juga bertujuan untuk mencegah hanya satu pihak yang memperoleh manfaat. Misalnya, pengusaha harus memberikan harga barang yang sebenarnya kepada konsumen dan memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, prinsip saling menguntungkan harus dipegang teguh. Selanjutnya, prinsip kewajaran etika bisnis. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui prinsip etika bisnis. Prinsip kewajaran dalam etika bisnis yang dibagi menjadi 2 definisi, seperti prinsip kewajaran etika bisnis. Selain itu, juga menuntut seseorang dalam menjalankan bisnis untuk memberikan atau untuk memperlakukan hubungan internal dan eksternal secara setara dan memberikan haknya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerugian bagi salah satu pelaku usaha. Prinsip etika bisnis moral integrity. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus menjaga nama baik perusahaannya. Karena pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan itu tetap terjaga. Seperti itu. Dengan kata lainnya, seseorang atau pebisnis harus mendorong dirinya sendiri itu untuk dalam keberadaan bisnis yang dapat mengelola rasa bangga, untuk mendapatkan rasa bangga itu. Nah, contoh etika bisnis itu ada beberapa etika bisnis yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh para profesional. Di antaranya adalah yang pertama, sebutkan nama lengkap. Yang kedua, berdirilah ketika memperkenalkan diri. Yang ketiga,
Ucapkan terima kasih secukupnya. Yang keempat, jangan duduk sambil menyilang kaki. Yang kelima, tuan rumah yang harus membayar. Untuk setiap bisnis, ada prinsip yang memandu etika. Prinsip etika berfungsi sebagai pedoman dan pedoman bagi para pemimpin dan sejumlah karyawan. Berikut beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak, sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Tuh. Dan yang kedua, ada yang namanya loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan itu dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Itu. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya, karena etika menghadapi rutinitas pekerjaannya, mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. 4. Menghormati dan peduli ini adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi, tapi mereka bisa berjalan bersama. Itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan pemaaf. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. 5. Keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meskipun begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikiran terbuka, mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi. Contoh pelanggaran etika bisnis. Agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan maksimal, pentingnya kamu mengetahui apa saja contoh pelanggaran-pelanggaran dalam etika bisnis, yaitu pelanggaran hukum, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Terus pelanggaran kejujuran, yaitu perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejujuran agar mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkannya. Ada pelanggaran empati dan pelanggaran transparansi juga. Ada 3 macam pendekatan dasar di dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Di antaranya adalah dalam menjalankan sebuah bisnis, setiap pemilik usaha harus menjadi panutan bagi orang lain, yaitu mampu menangani tanggung jawab dan menyadari peluang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Salah satunya dengan memastikan bisnis dapat berjalan dengan baik. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.